Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Cams73. Kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian nyata yang dialami oleh narasumber asli. Namun di sini identitas tersebut saya samarkan karena sesuatu dan lain hal. Cerita ini menceritakan tentang sosok yang selalu hadir pada waktu tengah malam di sebuah rumah. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan beragam informasi yang ada di channel ini, ya, yang bisa untuk hiburan dan menambah wawasan. Dan selain itu, kumpulkan dulu keberanian kalian untuk menyimak cerita yang akan saya bawakan ini agar tidak sampai terbawa dalam mimpi, karena malam ini adalah malam Jumat yang bikin bulu kuduk kita merinding. Nah kawan, cerita horor ini adalah kisah nyata yang dialami oleh narasumber asli berdasarkan informasi lengkap yang telah disampaikan kepada kami. Nah baiklah kawan, agar tidak berlama-lama kita mulai cerita ini yang nantinya pasti akan membuat kalian penasaran dan bikin merinding tentunya. Narasumber cerita ini sebut saja bernama Aulia dan keluarganya yang baru saja tinggal di rumah yang sekarang ditempati sejak tahun 2012, tepatnya pada bulan November atau awal bulan November lah. Sebelumnya Aulia tinggal di rumah kontrakan hingga akhirnya orang tuanya memutuskan untuk membeli rumah di perumahan yang ya lumayan besar, yaitu di daerah Kota B dekat Kota J. Mohon maaf ya, saya samarkan aja. Nah, awal mula keluarga Aulia untuk memutuskan membeli rumah tersebut yaitu pada saat dia liburan. Dia liburan di rumah tantenya atau rumah saudaranya di salah satu perumahan, dan keluarga Aulia merasa cocok dengan rumah tersebut. Nah, pada saat itu si Aulia menemani orang tuanya ke sebuah warung untuk membeli bekal yang rencananya bekal tersebut akan dibawa oleh keluarganya untuk pergi berenang. Jadi mereka akan mengadakan maksudnya akan pergi untuk berenang sambil membawa bekal gitu. Saat pulang dari warung tersebut, Aulia bersama keluarganya melewati sebuah rumah yang rumah tersebut tertera sebuah tulisan rumah dijual. Nah, kemudian Aulia pun melihat tulisan itu dan tantenya menyampaikan, "Tuh, ada rumah dijual. Mending kamu beli aja biar kita bisa berdekatan," kata tantenya. "Kak, ayolah beli aja rumah itu. Sudah saatnya kakak punya rumah sendiri." Tantenya bilang gitu sih. Dan mamanya Aulia memandangi rumah tersebut, kemudian dia merasa tertarik. Benar juga ya, cobalah kita ke pemiliknya. Pergilah mereka ke pemiliknya, dan tanpa panjang cerita lagi, jadilah rumah itu dibeli oleh keluarga Aulia. Dan akhirnya keluarga Aulia menempati rumah tersebut pada tanggal 3 November 2012. Nah, si Aulia pun merasa senang karena akhirnya dia mempunyai kamar sendiri. Dan sangat-sangat senang sekali si Aulia. Singkat cerita, Aulia sedang libur kelulusan dari kelas 3 SMP. Kebetulan pada waktu itu ada kakak dan adik sepupunya yang berasal dari kampung dan akan menginap di rumah Aulia. Jadilah mereka tidur sekamar. Dan Aulia memilih tidur di pinggir, tepatnya di dekat pintu kamar. Karena masih dalam suasana liburan, Aulia pun
tidurnya selalu larut malam atau bahkan hampir subuh baru dia tidur. Jadi intinya Aulia selalu begadang setiap malamnya, mumpung liburan sih gitu. Namun saat itu, tepat kurang lebih pada pukul 3, Aulia terbangun dan dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia merasa takut dengan suasana ini dan hawanya terasa beda gitu. Kemudian Aulia melihat ke celah pintu, dan tindakan inilah yang sangat fatal dan membuat Aulia merasa ketakutan banget. Karena saat itu Aulia melihat sesosok makhluk berambut panjang dengan jubah panjang putih sedang berjalan menuju arah dapur. Tubuh Aulia pun seketika menjadi kaku, dingin, karena saking takutnya dia melihat sesosok makhluk tersebut. Jadi dia melihat sosok tersebut berambut panjang dengan wajah pucat dan keriput, kemudian pipi sebelah kanannya seperti retak, tersenyum sinis dengan terus menatap ke depan. Nah, dalam pikiran Aulia saat itu, dia sudah berpikir bahwa ini bukanlah manusia. Dan tepat sekali perkiraan Aulia. Saat dia melihat ke bawah, tidak terlihat kaki yang menapak tanah atau menapak lantai. Kemudian dia memberanikan diri melihat ke jendela yang mengarah ke dapur. Nah, di saat itulah juga dia melihat makhluk tersebut tanpa ada bayangan, padahal terkena sorot lampu, tapi tidak ada bayangan sama sekali. Semakin yakinlah si Aulia bahwa makhluk itu bukanlah manusia. Namun saat itu Aulia mencoba berteriak, memanggil mamanya, karena dia berpikir takutnya dia hanya berhalusinasi. Dia mencoba memanggil mama, "Mama, Ma." Namun teriakan atau panggilan tersebut tidak ada jawaban, tidak ada respon sama sekali. Karena tidak ada respon atau tidak ada jawaban, Aulia pun mencoba keluar dari kamarnya dan dia menuju dapur. Namun sesampainya di dapur, dia tidak melihat siapapun di sana. Kemudian dia kembali ke kamarnya. Namun setelah sesampainya di kamar, dia merasakan hawanya dingin banget di kamar tersebut. Beda sekali dengan di dapur. Sementara di dapur dia merasa kepanasan. Begitu masuk di kamar, dia merasa dingin sekali. Padahal kamarnya tidak menggunakan AC dan seluruh jendela itu pun tertutup. Nah, sesampainya di kamar, dia pun akhirnya memutuskan untuk tidur aja. Keesokan harinya, Aulia pun menceritakan kejadian yang dialami semalam kepada mamanya. Namun respon mamanya biasa-biasa saja. Jadi mamanya tidak terlihat kaget. Karena apa? Ternyata mamanya pun juga sudah pernah mengalami hal tersebut. Artinya mamanya juga sudah pernah melihat makhluk tersebut. Dan semenjak kejadian tersebut, Aulia akhirnya tidak pernah begadang lagi. Dia memilih lebih baik tidur karena takut terbangun pada malam hari dan akan mengalami hal-hal seperti malam sebelumnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Aulia pun masih kerap kali mengalami atau melihat sosok tersebut. Bahkan sekarang dia melihat sosok tersebut ada anak kecil juga. Cerita yang mulai ada anak kecil ini itu kurang lebih dialaminya pada tahun 2020. Saat itu Aulia duduk di sofa ruang tamu yang menghadap ke kamarnya. Lalu saat Aulia mengalihkan pandangannya ke kamar orang tuanya, dia melihat sosok anak kecil perempuan yang berlari masuk ke dalam kamar orang tuanya. Aulia pun refleks berteriak, "Mama, ada orang di kamar Mama." Ayah Aulia yang saat itu mendengar, refleks juga, dia kaget, merasa ketakutan juga, dengan spontan menaikkan kakinya sambil dia berkata, "Ah, yang bener kamu Kak." Keluarganya memang biasa memanggil kakak sih kepada Aulia karena Aulia adalah anak pertama. Namun hal itu dibenarkan oleh tantenya karena saat itu tantenya sedang berada di rumah Aulia juga dan melihat sosok tersebut. Tantenya bilang,
anak kecil perempuan kan kak, pakai baju dress, rambutnya dikuncir, dan Aulia pun mengangguk karena apa yang dikatakan tantenya adalah benar seperti yang dilihat Aulia sendiri. Namun usut punya usut, ternyata ayah Aulia pun sebenarnya sudah mengalaminya dan bahkan sering memimpikan juga. Jadi ayahnya Aulia ini sering memimpikan sosok atau anak kecil yang sering menampakkan diri tersebut. Saat itu dalam mimpinya ayah Aulia itu memimpikan bahwa dia selesai shift malam kemudian pulang. Nah, sesampainya di kamar, dia melihat keponakan-keponakannya yang sedang bermain di dalam kamarnya. Kemudian dia mengatakan, "Ayo anak-anak, mainnya di luar aja ya. Om mau istirahat nih, capek." Kemudian keponakannya pun bergegas keluar. Namun ada satu anak kecil yang tetap tinggal di kamar tersebut dan tidak menghiraukan kata-kata dari ayah Aulia ini. Kemudian ayah Aulia pun berkata, "Nak, sebaiknya kamu keluar dulu ya. Mainnya di luar aja. Om mau istirahat." Namun jawaban anak tersebut, "Tidak, ini kamarku, ini tempatku." Itu cerita yang disampaikan oleh orang tua, oleh ayah Aulia kepada Aulia. Nah, setelah dipikir-pikir, kemudian mereka menyambungkan kejadian-kejadian yang dialami semuanya. Mereka pun tidaklah kaget dengan adanya sosok anak kecil atau anak perempuan tersebut. Bahkan sampai saat ini, Aulia dan keluarganya masih sering melihat wujud dari sosok-sosok itu. Dengan seringnya mereka mengalami kejadian-kejadian itu, akhirnya hal itu dianggaplah biasa, walaupun rasa takut itu tetap ada, karena tidak ada namanya manusia yang tidak mempunyai rasa takut. Dan mereka pun tidak tahu sampai kapan akan selalu mengalami kejadian ini. Mereka hanya berharap semoga makhluk-makhluk itu segera pergi dari rumahnya, agar mereka bisa hidup dengan tenang, bahagia bersama keluarga. Nah kawan, itulah tadi cerita tentang sosok atau makhluk yang selalu mengganggu dalam rumah keluarga Aulia. Dan ini benar-benar kisah nyata yang diceritakan oleh narasumbernya sendiri. Oke kawan, terima kasih sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur dan bisa menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.